Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali wa sahbi wa mawal amabad. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan penciptaan jin dan manusia. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita jin dan manusia dengan suatu tujuan yang sangat mulia. Bukanlah Allah menciptakan kita hanya sekedar makan, minum, bekerja, tidur begitu saja. Akan tetapi Allah menciptakan kita manusia dan bangsa jin dengan suatu tujuan yang sangat mulia. Tujuan ini Allah jelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56-57. Kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian ayat 57 kata Allah, ma uridu minhum mir rizkin. Aku tidak butuh dari mereka rezeki dan aku tidak butuh dari mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Karena Allah adalah maha pemberi rezeki dan maha kuat lagi kokoh. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini jelas Allah tegaskan bahwa tujuan utama Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah hanya sekedar makan, minum, bekerja begitu saja tanpa ada ibadah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah jemaah yang kita kerjakan, salat, puasa, bersedekah, zakat, manfaatnya kembali kepada kita manusia, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh puasa kita, Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh sedekah kita, Allah tidak butuh amal soleh kita. Siapa yang taat kepada Allah, maka kebaikannya kembali kepadanya. Siapa yang durhaka, maka kedurhakaan itu kembali kepadanya. Maka Allah tegaskan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar, kata Allah, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang-orang dari awal kalian dan akhir kalian, dari bangsa jin dan manusia, mereka semua berada dalam hati satu orang yang bertakwa kepada Allah, apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'an. Hal itu tidak akan menambah kemuliaanku sedikit pun. Sebaliknya kata Allah, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Kemudian katakan, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang-orang di awal kalian sampai akhir zaman dari bangsa jin dan manusia, mereka semua berada dalam satu hati orang yang durhaka, bejat kepada Allah, apa kata Allah? Ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Hal itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Kenapa? Karena ibadah yang kita kerjakan manfaatnya kembali kepada kita. Siapa yang durhaka, maka dia akan mendapatkan kedurhakaan itu dengan ancaman siksa api neraka. Siapa yang taat, maka Allah balas dia dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah, ini harus dicamkan bahwa tujuan Allah ciptakan kita bukan hanya sekedar makan, minum, bekerja, tidur begitu saja tanpa ada perintah dan tanpa ada larangan. Tujuan kita yang sebenarnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Inilah yang membedakan kita antara kita dengan binatang. Mereka tidak diperintahkan ibadah dan mereka tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.